Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arditya Yoga Pradana dari kelas P2K Akuntansi, ingin menjelaskan tentang regresi data panel dan regresi linear berganda. Dan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi data panel dulu. Regresi data panel itu apa sih? Nah, regresi data panel ini bagian dari pengembangan regresi linear yang berdasar pada metode OLS. Nah, spesifikasinya dari jenis data serta tujuan analisis yang digunakan. Selain itu, beberapa pakar juga menyebutkan jika ada beberapa metode alternatif yang bisa diterapkan pada estimasi model regresi data panel. Regresi data panel ini bermanfaat untuk melihat dampak ekonomi yang melekat dari setiap individu dari beberapa periode sebagai tujuan analisisnya. Hal inilah yang tidak dapat dilihat pada cross section. Ada perbedaan karakteristik mendasar dari variabel terkait berdasarkan entitas atau pengaruh variabel lain selain model yang ingin diamati. Nah, di sisi lain, keunggulan yang bisa diperoleh dari regresi data panel ini mencakup beberapa hal. Pertama, merupakan gabungan dari data cross section serta time series guna penyediaan data yang lebih kompleks, sehingga menghasilkan derajat kebebasan yang lebih dominan. Nah, keunggulan lainnya adalah penggabungan informasi data dan cross section serta time series mampu mengatasi masalah terutama ketika pembilangan variabel yang jelas. Kendati demikian, ada beberapa kekurangan yang juga mesti diperhatikan. Nah, kekurangan itu apa aja sih? Yang pertama itu waktu atau time series pada data terbilang sangat pendek. Jenis mikro panel umumnya mencukupi data tahunan yang lebih pendek bagi setiap individu. Nah, apabila demikian, maka argumen asimptotik karakteristik atau bakal berurang. Nah, kelemahan lain adalah pada cross section dependence, di mana jenis mikro panel analisis wilayah menggunakan deret waktu panjang akan mengakibatkan cross section dependent. Akibatnya akan terjadi missenting inference. Nah, selanjutnya pada regresi linear berganda merupakan model yang mencakup lebih dari satu prediktor atau lebih dikenal variabel bebas. Model ini juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai multilinear regression. Pada dasarnya, regresi linear berganda ini membangun model prediksi atau sejenis ramalan. Cara kerjanya dengan memanfaatkan data pada skala interval atau rasio yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Skala yang disebutkan ini menunjukkan pada seluruh variabel, terutama variabel terkait. Pada regresi linear ada kemungkinan penggunaan data dummy dari variabel bebas. Perihal kelebihannya, regresi linear berganda ini mampu melakukan generalisasi serta ekstraksi melalui pola tertentu. Selain itu juga mampu mengakuisisi pengetahuan meski tak menjamin kepastian, mampu memperhitungkan secara paralel yang memungkinkan proses berjalan lebih singkat, juga menjadi kelebihan tersendiri. Dan yang paling penting adalah dengan regresi linear berganda, maka analisis dengan sejumlah variabel bebas bakal lebih akurat. Beda halnya dengan satu variabel bebas yang digunakan.
Sementara itu, kekurangannya adalah terletak pada batasan memperlihatkan titik jenuh pada fungsi yang bakal diselidiki. Nah, akibatnya akan selalu ada kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam prediksi. Nah, kelemahan yang lainnya juga dimiliki regresi. Yang adalah kemungkinan terhadap multikolonialitas di setiap bagian variabel bebas. Nah, pada akhirnya variabel bebas tak akan bisa menjelaskan variabel tak bebas. Nah, dengan kata lain, hubungan antara X dan Y tidak memiliki makna. Penjelasan di atas ini menjelaskan bahwa perbedaan antara regresi data panel dan regresi linear berganda bisa bergantung pada peneliti serta jenis peneliti yang bakal dijalankan. Itu juga dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan di masing-masing metode yang ada.